Terima kasih Dr. Lutfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan karunia pada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita masih mendapatkan limpahan dalam bentuk kesehatan dan kesempatan untuk bisa berjumpa kembali dalam sesi pelatihan kita. Selanjutnya kami ucapkan Bapak Ibu sekalian, semoga dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa menjalankan aktivitas hariannya. Pada kesempatan siang hari ini, saya nanti dengan Mas Irfan akan mencoba terhadap konsep portal yang kita kembangkan sebagai sarana diseminasi knowledge management pada COVID-19. Sehingga nanti harapannya Bapak Ibu bisa melakukan sebuah gambaran tentang bagaimana kita dalam manage pengetahuan terkait dengan masalah COVID di masing-masing institusinya. Nah, ada 3 pendekatan yang kita lakukan di dalam pengembangan dari portal untuk knowledge management. Pertama, portal itu kita fungsikan sebagai tool, sebagai alat untuk memanage semua pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki. Kalau Bapak Ibu di masing-masing rumah sakit ada kegiatan-kegiatan terkait masalah COVID-19, entah itu seminar misalnya, entah itu ada video atau kasus-kasus di rumah sakit yang itu bagian dari COVID-19, maka portal itu akan kita fungsikan, akan kita gunakan sebagai salah satu alat untuk memanage semua pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki di masing-masing institusi kita. Saya kira mungkin rumah sakit merupakan lahan atau tempat yang sangat banyak terkait dengan COVID-19, apalagi rumah sakit yang secara langsung sebagai rumah sakit yang dijadikan tempat untuk merawat pasien-pasien yang kena COVID-19. Sehingga banyak aspek yang bisa dilakukan, banyak informasi-informasi, pengetahuan-pengetahuan baru yang didapatkan. Nah, dengan adanya portal itu adalah sarana kita untuk memanage agar pengetahuan itu nanti betul-betul bisa dikelola, ya, bisa di-create, sehingga akan sangat bermanfaat bagi orang banyak. Kemudian yang kedua, bahwa portal itu sebagai yang kita lakukan adalah pendekatannya dengan pendekatan menggunakan taksonomi, ya. Masalah taksonomi ini sesuatu saat ini yang tren hampir di semua bidang keilmuan. Beberapa pendekatan yang dilakukan untuk mengelola pengetahuan itu dengan menggunakan konsepnya taksonomi. Nanti secara rinci akan saya sampaikan di slide berikutnya. Ya, jadi yang kemudian yang maaf. Kemudian portal yang ada itu kita gunakan sebagai salah satu sarana untuk diseminasi, untuk menyebarluaskan tentang knowledge management COVID-19 ke masyarakat secara umum. Bisa jadi mungkin masyarakat ilmiah maupun masyarakat umum itu sangat membutuhkan terhadap pengetahuan-pengetahuan terkait masalah COVID. Nah, portal itu akan sangat mudah diakses oleh siapapun, kemudian dari manapun dan kapanpun, hampir bisa 24 jam. Tetapi kalau misalnya saja pengetahuan terkait masalah COVID itu kita kelola dengan pendekatan konvensional, itu akan sangat terbatas masalah waktu, ya, dan kemudian harus betul-betul harus ada orang yang melayani. Tetapi dengan adanya portal itu, hal-hal yang selama ini pendekatan konvensional akan bisa kita hilangkan, sehingga betul-betul pengetahuan tentang COVID itu akan sangat mudah diakses
oleh setiap masyarakat. Tiga pendekatan itu yang perlu kita pikirkan di dalam rangka untuk mengelola tentang knowledge management masalah COVID-19 ini. Nah, kemudian yang berikutnya, taksonomi yang kita gunakan di dalam knowledge management COVID-19. Sebenarnya masalah taksonomi itu adalah mekanisme klasifikasi semua konten ya tentang knowledge management berdasarkan karakteristik yang sama. Bapak sekalian, kalau kita lihat di dalam sebuah ini, beberapa sumber itu mengatakan bahwa konsep taksonomi itu adalah awal mulanya yang lahir di dunia ilmu biologi. Kemudian seiring perjalanan waktu dan tuntutan kebutuhan, konsep itu diadopsi bidang-bidang yang lainnya di dalam rangka bagaimana untuk tadi mengklasifikasikan ya, kalau kita orang-orang yang selama ini dekat dengan masalah informasi, maka konsep itu bisa kita implementasikan, bisa kita terapkan di dalam rangka kita untuk mengelola konten-konten pengetahuan-pengetahuan baru yang kita hasilkan. Kalau saat ini kita menghadapi pandemi COVID-19, maka kita terapkan di dalam rangka untuk mengelola pengetahuan berdasarkan karakteristik yang ada pada COVID-19. Nah itu secara konsepsi seperti itu. Nah, harapannya bagaimana? Dengan menggunakan pendekatan taksonomi itu akan sangat membantu bagi user atau siapapun ya dalam proses mencari, temu kembali atau searching terhadap konten knowledge management 19. Ya. Jadi dari sini kita bisa memahami bahwa menerapkan konsep taksonomi dalam knowledge management COVID-19 berarti kita akan pertama mengklasifikasikan terhadap konten yang ada. Ya. Kemudian yang kedua, dari konten-konten yang ada, agar itu nanti memudahkan bagi siapapun, bagi user ya, orang yang membutuhkan, maka bagaimana dengan taksonomi itu akan sangat membantu memudahkan secara efektif dan efisien terhadap rekal dan presisi dalam mencari pengetahuan tentang COVID-19. Yaitu. Nah, dalam hal ini, di dalam portal itu pendekatan yang kita lakukan dua hal tadi, merujuk pada pemahaman tentang taksonomi. Yang pertama konten kita kelompokkan berdasar taksonomi kita lakukan berdasarkan pendekatan dari isi dari kontennya ya. Di dalam portal itu kita sudah melakukan dalam 16 ya, dalam 16 konten antara lain video, kemudian buku, reportase, proceeding, kemudian ada karya ilmiah dan lainnya sebanyak 16. Dan nanti Bapak Ibu akan kita tunjukkan tentang pendekatan taksonomi yang pertama, yaitu kita berdasarkan konten ya. Jadi merupakan bentuk dari knowledge management pada COVID-19. Kemudian yang kedua, pendekatan yang kita lakukan itu berdasarkan subjek atau keilmuan. Jadi taksonomi yang kita lakukan itu berdasarkan subjek dan keilmuan. Nah, di dalam hal ini mungkin saya belum pernah membaca apakah sudah ada komunitas atau bidang keilmuan yang sudah mengklasifikasikan atau mengelompokkan tentang COVID itu ke beberapa aspek. Ya, misalnya kemarin kita diskusi dengan teman-teman pada waktu ingin merumuskan taksonomi pada aspek subjek keilmuan. Itu misalnya nanti terkait dengan subjeknya masalah layanan primer misalnya, kemudian pengambilan kebijakan, ya, kemudian layanan pada klinis, kemudian vaksin, diagnosis, kemudian ada terapinya dan lain-lainnya. Nah ini masih menjadi hal yang sangat terbuka sekali, kita perlu mendiskusikan kira-kira untuk taksonomi COVID-19 itu nanti pada level pertamanya apa, kemudian level keduanya apa, level ketiganya bagaimana ya, atau istilah di
di dalam ilmu perpustakaan itu biasanya kita ada klasifikasi klasifikasi tentang keilmuan ya. Nah, ini mungkin ini adalah salah satu pendekatan ya agar betul-betul nanti secara komprehensif tentang taksonomi subjek atau keilmuan itu nanti bisa mewakili terkait knowledge management tentang COVID-19, maka ini perlu melibatkan banyak pihak ya. Kira-kira untuk merumuskan taksonomi untuk knowledge untuk COVID-19 itu kira-kira apa saja ya. Nah, mungkin di dalam portal kita itu belum secara lengkap nanti mencakup tentang taksonomi subjek atau keilmuan, tetapi kita mencoba memahami secara umum. Saya kira juga pelibatan tenaga ini medis juga sangat dibutuhkan untuk merumuskan tentang aspek keilmuan ini, ya, sehingga betul-betul taksonominya itu adalah taksonomi bisa mewakili tentang COVID-19, ya, sehingga kita akan mendapatkan knowledge management knowledge management COVID-19 itu adalah secara menyeluruh, secara komprehensif dan menjadi sebuah rujukan. Ini merupakan sebuah peluang ya kalau kita bisa merumuskan tentang taksonomi knowledge management COVID-19 ini, bisa jadi mungkin pihak lain akan merujuk apabila betul-betul rumusan yang kita buat itu nanti bisa diakui secara keilmuan dari pendekatan dunia kesehatan dan kedokteran. Nah, ini sebuah peluang. Mungkin monggo nanti kalau pada waktu kita menampilkan portal itu, kalau teman-teman misalnya saja ada asupan, ada masukan-masukan, kira-kira bidang apa saja yang perlu kita masukkan, itu sangat terbuka sekali. Maka kontribusi dari teman-teman sekalian, dari Bapak sekalian, sangat dibutuhkan untuk pengembangan ini. Kita menyadari bahwa portal yang kita kembangkan belum selesai ya, karena masih dalam proses develop juga pengembangan, sehingga masih membuka peluang adanya masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian. Nah ini Bapak Ibu yang kita tampilkan secara gambar yang mewakili pertama untuk taksonomi masalah aspek kontennya ya. Di sebelah kiri Altaif itu kan di situ ada agenda, ada arsip kegiatan, ada artikel, ada buku, itu merupakan penerjemahan dari taksonomi terkait dengan masalah kontennya. Jadi dalam portal itu ada 16 ya, ada 16 isi yang kita kembangkan. Kemudian yang kedua itulah taksonomi pada aspek subjek atau keilmuannya pada knowledge management COVID-19. Nah, di sini kita tampilkan ya yang source type itu adalah mewakili dalam taksonomi pada konten. Kemudian nanti untuk mewakili pada keilmuannya, nanti di bawahnya ada spesialisasi. Ya. Nah, spesialisasi nanti harapannya adalah tadi klasifikasi keilmuan COVID-19. Ya, misalnya tadi di awal sudah saya contohkan, misalnya nanti di situ ada diagnosisnya, ada terapinya, misalnya ada vaksinnya, kemudian ada pengambil kebijakan, ada pelayanan primer dan seterusnya itu bisa jadi akan perlu perumusan yang secara secara mendalam perlu diskusikan sehingga tadi betul-betul ini bisa mewakili dan bisa diakui misalnya dari rumusan taksonomi keilmuannya itu di kalangan ilmuwan di dunia biomedis. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang pendekatan yang kita lakukan ya untuk membangun taksonomi knowledge management pada dua aspek. Yang pertama tadi pada konten, kemudian yang kedua itu adalah pada subjek keilmuannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian agar taksonomi manajemen COVID-19 itu nanti memudahkan dan membantu user yang akan menggunakannya, maka itu semua kita menggunakan pendekatan metadata, ya,
metadata sebagai salah satu informasi terstruktur yang menggambarkan, menjelaskan, menempatkan, atau memudahkan dalam proses temu kembali atau searching ya, bagi user, bagi pengguna terhadap knowledge management COVID-19. Ini tetap kita lakukan. Ini salah satu konsep yang tidak bisa kita lupakan dalam setiap kita membangun sebuah portal, dan itu akan kita fungsikan sebagai salah satu sarana tools ya untuk menemukan informasi dalam hal inilah mengelola knowledge management 19, maka aspek metadata tidak mungkin kita hilangkan, tetap kita kita tetap harus kita lakukan. Karena mengapa? Akan sangat membantu dalam proses searching temu kembali, akan memudahkan. Sehingga tadi dengan adanya metadata ini masalah rekal dan presisi dalam fasilitas browsingnya akan mempengaruhi. Rekal dan presisi itu menggambarkan Bapak sekalian, apabila seorang ingin mencari pada misalnya keyword tertentu ya, tadi saya sampaikan runtutan bagaimana kita mentaksonomikan, itu yang pertama subjek bidang ilmunya dulu, kemudian nanti untuk membantu memudahkan di dalam rangka untuk temu kembali, searching, itu adalah yang perlu kita perhatikan itu terkait masalah kata kunci. Kata kunci itu nanti akan sangat mempengaruhi terhadap penemuan ya pada subjek-subjek yang kita kehendaki. Nah, di dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, penggunaan kata kunci yang tepat akan sangat mempengaruhi terhadap rekal dan presisi hasil pencarian. Sebagai satu gambar misalnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita mencari kata kunci tertentu, misalnya pada COVID-19, aspek misalnya aspek terapi atau diagnosis, ya. Nah, bisa jadi mungkin dengan kata kunci tersebut, kedua kata kunci tersebut, kita akan menemukan sebagai gambaran ada 25 ya informasi-informasi tentang COVID-19. Tetapi dari 25 informasi yang kita temukan, tetapi yang betul-betul sesuai kebutuhan kita hanya 5. Nah, sehingga kalau kita lihat presentasi perolehan informasi yang kita butuhkan itu sangat rendah. Tetapi sebaliknya, seandainya dari 25 itu, kemudian kita dari 25 informasi yang kita cari, dan kita ada 10 yang sesuai dengan kebutuhan kita, maka rekal dan presisinya sangat bagus. Nah, rekal dan presisi sangat dipengaruhi tadi. Pertama adalah ya pada waktu proses entry data tentang COVID-19 itu berpengaruh, utamanya dalam penentuan kata kunci. Kemudian yang kedua tentang fasilitas untuk pencarian di dalam portal itu sangat mempengaruhi. Nah, makanya nanti mungkin di dalam hal ini akan saya sampaikan terkait tentang fasilitas yang dimiliki. Nah, itu semua Bapak Ibu sekalian betul-betul membantu para user kita dalam proses untuk menemukan terhadap informasi-informasi yang dibutuhkan. Kalau dalam hal ini adalah kita mengelola knowledge management pada COVID-19, maka informasi-informasi terkait dengan masalah COVID-19. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang kita rumuskan ya dari 16 taksonomi pada kontennya ya. Kemarin mencakup ini ada pertama metadata buku, kemudian konten buku, kemudian metadatanya ada judul, pengarang, kota terbit, penerbit, tahun terbit, ISBN, kata kunci, edisi. Kemudian untuk video, judul, pengarang atau pencipta, kemudian kota terbit, penerbit, tahun terbit, kemudian kata kunci. Yang ketiga tentang artikel, ya di situ ada judul artikel, ada penulis, kemudian judul jurnalnya, tahun, volume, nomor atau isu dari jurnal, halaman, kata kunci. Kemudian yang pertemuan ilmiah yang keempat, ada judul proceedingnya, ya tempat pertemuan ilmiahnya, penyelenggara atau panitia, tahun, judul makalah, penulis, kata kunci. Nah, kalau kita cermati masing-masing metadata dari konten pada taksonomi pada konten itu semua ada metadata kata kunci. Tadi di depan saya sampaikan bahwa penulisan kata kunci, penentuan kata kunci itu akan sangat mempengaruhi terhadap rekal dan presisi apabila suatu saat
ya tentang pengetahuan COVID-19 itu dicari oleh usernya. Tepatnya penentuan kata kunci itu akan sangat mempengaruhi terhadap recall dan presisi. Dan semakin banyak ya sebuah konten ya misalnya tentang KM COVID-19 ini kita tentukan kata kuncinya, kemungkinan akan sangat ditemukan pada waktu nanti dicari itu sangat berulang besar. Hal itu mungkin juga nanti Bapak Ibu sekalian kalau suatu saat Bapak Ibu mengentre ya beberapa informasi atau knowledge management terkait masalah COVID-19 dari masing-masing institusi yang Bapak Ibu miliki, maka hal yang sangat penting diperhatikan itu adalah ketepatan dalam menentukan kata kunci. Karena itu akan sangat berpengaruh terhadap proses pencarian, terhadap recall dan presisi pada waktu proses untuk pencarian. Nah ini. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kemudian konsep metadata itu kita implementasikan di dalam portal kita, itu adalah pada fasilitas untuk searching atau pencarian. Memang di dalam portal ini, ya Bapak Ibu sekalian, tadi ya yang mempengaruhi terhadap keberhasilan dalam proses searching itu adalah di samping tepatnya untuk menentukan kata kunci, itu juga fasilitas menu untuk pencarian. Nah, di dalam portal ini kita kembangkan dua konsep yang akan kita lakukan. Pertama untuk basic, ya basic search, yaitu nanti itu di dalam warna merah yang saya lingkari itu adalah fasilitas untuk yang basic search. Sehingga hanya menggunakan salah satu pendekatan kata kunci yang tadi sudah ditulis pada waktu proses untuk entry data. Nah, kemudian yang kedua kita akan mengembangkan pendekatan dengan menggunakan yang advanced search. Ya. Nah, untuk fasilitas pencarian dengan pendekatan advanced search, yang pertama kita lakukan dengan dua pendekatan, yaitu adanya alat bantu untuk menelusur. Ya, dalam hal ini adalah kita secara umum konsep dasar yang dipakai untuk proses pencarian dengan menggunakan ini mesin pencarian itu adalah adanya and, or, dan not. Nah, Bapak Ibu mungkin konsep ini sudah disampaikan ya pada waktu dulu searching ya di beberapa database atau search engine. And menggabungkan dua alternatif dari kata kunci sehingga hasilnya mempersempit, or menggabungkan dari dua kunci sehingga hasilnya memperluas, kemudian not mentiadakan pada key yang pertama dan kita berharap pada key yang kedua, yang pertama kemudian mentiadakan pada key yang kedua. Nah, itu semua Bapak Ibu akan diimplementasikan agar nanti fasilitas itu akan mempercepat masalah efisien dan waktu dalam proses untuk pencarian. Kemudian yang kedua, fasilitas yang kedua itu adanya tagging atau filter. Nah ini penting ya. Jadi di samping nanti misalnya pada alat bantu menelusur dengan menggabungkan beberapa keyword, kemudian filterisasi atau tagging itu juga berpengaruh. Ya, makanya di dalam portal kita di bawah tentang tipe source-nya, nanti di situ juga ada waktu kira-kira spesialisasi keilmuannya, kemudian waktunya akan tetap kita lakukan. Yaitu pertama pendekatan untuk spesialisasi keilmuan atau subjeknya, kemudian yang kedua itu waktu. Waktu itu adalah kapan informasi-informasi tersedia, apakah misalnya 6 bulan terakhir, satu tahun terakhir, 2 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir. Nah itu yang kita kembangkan. Nah begitu Bapak sekalian terhadap konsep ini kita terapkan di dalam portal kita. Untuk selanjutnya nanti secara ini demonstrasi akan dilakukan oleh Mas Irfan. Untuk itu monggo Mas Irfan kami silahkan nanti setelah itu kita sharing dengan teman-teman sekalian kira-kira hal-hal apa yang bisa kita lakukan. Monggo terima kasih. Selanjutnya saya akan mendemokan aplikasi taksonomi yang kita buat berdasarkan tentu saja kesepakatan dengan tim yang ada di sini untuk membangun awal, tapi ada beberapa yang
fasilitas yang belum terpenuhi ya. Ini mungkin masih versi awal, jadi sangat jauh dari sempurna, tapi mungkin di sini saya akan demokan aja langsung dari front end-nya dulu. Ya, untuk mengakses versi beta ini, kita klik di sini ada website manajemencovid.net. Kemudian di sini di sebelah kiri kanan ada advanced. Mungkin nanti akan kita ganti bukan advanced ya Pak, agar lebih enak untuk dilihat. Nah di sini di halaman ini kita bisa mungkin kita coba saja langsung. Di sini ada beberapa seperti yang diterangkan Pak Kirno tadi, ada beberapa pengkategorian dan ada filter untuk spesifik konten yang akan kita cari. Oh ya, aplikasi ini sebetulnya aplikasi yang bersifatnya embed atau plugin di WordPress. Jadi kami berpartisipasi kemungkinan kita akan buat open source aplikasi ini. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa juga mencobanya di masing-masing instansi jika menggunakan sistem WordPress di website yang digunakan di rumah sakit masing-masing. Harapannya ini kita akan bisa kembangkan bersama-sama dan menjadi portal yang berguna bagi akademik ataupun dokter-dokter atau siapapun nanti yang untuk mencari konten lebih mudah untuk pencariannya. Oke, mungkin di sini yang sudah kita masukkan, di sini misalkan kayak saya masukkan kata COVID. Ya, di sini udah muncul banyak sekali ada 248 pencarian. Nah, di sini kan kita bisa lihat source type-nya. Nah, di sini sudah ada terbagi-bagi, ada yang masuk di handout, ada yang masuk di reportase, ada yang di video. Di sini jumlahnya masing-masing sudah terlihat. Coba mungkin kita lihat di video, untuk spesifik di video. Karena videonya kalau nggak salah ini terbagi berdasarkan pembicara dan sesinya masing-masing. Jadi seperti ini, ada sesi diskusi, webinar, peran promosi, jadi di situ. Coba saya klik lagi di sini. Di sini juga sudah ada kelihatan ini publish-nya kapan. Ini pembicaranya juga siapa. Di sini sudah ada Dr. Supriyati S. Nah, di sini. Jadi di video ini siapa, judulnya apa, terus yang berbicara siapa sudah kelihatan ya di sini. Jadi lebih spesifik ke situ. Misalnya kita coba. Oh iya, dari sini saja saya stop sharing dulu. Ya, saya kembali ke versi yang lebih awal lagi. Ternyata masih ada bug untuk menampilkan list dari detail dari hasil pencarian. Oke, saya share lagi. Share screen. Ya. Jadi seperti ini ada setelah ketemu listnya, nanti kita bisa klik salah satunya ini. Nah, seperti ini. Jadi ini belum komplit juga datanya karena kita harus convert banyak sekali konten. Jadi seperti ini, ada judulnya, nanti ada kontennya juga di situ. Di sini, coba saya masuk ke ini ya, adminnya. Pak Kirno boleh saya ke belakang dulu untuk hanya passwordnya saya lupa ini di komputer tersimpannya.